Hari ini luar biasa ya. Jadi memang ini kayaknya mungkin promosinya mesti lebih lagi David ya. Karena biasanya kalau topik seperti ini sangat menarik sekali ya. Khususnya buat setiap anak-anak muda yang sedang hari-hari ini bingung ya. Terutama di dalam memilih, mencari ya pasangan hidup. Apakah ini dari Tuhan gitu kan. Apakah ini dari yang lain gitu, kita nggak tahu gitu kan. Tapi saya percaya area ini sangat-sangat penting ya. Area di mana kita yang namanya mencari pasangan hidup, membangun hubungan untuk masuk ke dalam pernikahan ini sangat-sangat penting. Mengapa? Karena begitu banyak juga korban ya. Korban yang berjatuhan di area ini ya. Banyak orang-orang yang sudah, kalau biasa kita lihat ya film-film gitu kan, yang sudah ibaratnya ditembak gitu kan, dengan cinta dan sebagainya, banyak yang terluka, banyak yang jatuh bergelimangan dan sebagainya ya. Banyak yang kepahitan, banyak juga yang bunuh diri, dan ada juga yang gila. Kalau mau pengen bukti yang gila, bisa nanti saya ajak kita ke daerah Warakas, karena saya kaget juga ya. Di situ banyak orang gila ya. Saya tanya, ini rata-rata gilanya kenapa? Dia bilang, Pak, ini saya ketemukan di dermaga Tanjung Priuk. Yang pertama gila karena istrinya kabur. Tadinya udah mau menikah, kabur naik kapal gitu. Meninggalkan sang pacarnya. Akhirnya karena dia stres gila, dia hanya keliling aja di dermaga kapal Tanjung Priuk situ. Akhirnya oleh seorang hamba Tuhan diambil dan dibawa untuk direhab. Kemudian satu lagi yang ditemukan di tempat pembuangan sampah. Kasusnya juga mirip-mirip juga. Dikecewakan wanita lah. Ya. Jadi kasus-kasusnya seperti itu. Tapi saya bersyukur kita anak Tuhan gak sampai seperti itu ya. Jangan ada yang mondar-mandir di Halim Perdana Kusuma gitu kan. Karena diputus sama salah satu pemain Liverpool ya. Asik. Ntar lagi akan main ya. Oke, bagaimana mencari pasangan hidup? Tentu ini sangat penting untuk kita ketahui ya. Bagaimana mencari pasangan hidup? Yang pertama, bisa ditampilkan 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Bagaimana mencari pasangan hidup? Biasanya kan kalau kita ada satu pertandingan, biasanya mungkin di hutan gitu kan, mencari sebuah target ya. Jadi targetnya itu pun juga harus jelas. Ini kita mau tembak apa nih gitu kan? Mau tangkap rusa atau mau tangkap burung elang atau apalah gitu ya. Jadi targetnya harus jelas nih ya. Pasangan hidup yang seperti mana yang menjadi target kita ya, yang menjadi kehendak Tuhan tentunya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oke, jadi jelas di situ firman Tuhan berkata, pasangan yang Tuhan kehendaki adalah benar-benar pasangan yang pertama itu harus seiman, ya. Yang sama-sama percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini tidak boleh diganggu-gugat dalam hal ini, dalam hal kepercayaan. Jangan pernah kita berkata, gampang gitu kan, saya pacaran dengan orang yang tidak seiman, sebentar saya pacaran sama dia, nanti begitu menikah, nanti pasti dia ikut iman saya. Tidak, bukan satu jaminan. Ya. Bukan satu jaminan. Jadi ini yang pertama yang penting, yang kalian mesti mengerti, kita mesti mengerti bahwa harus yang seiman. Ya. Harus yang satu kepercayaan. Sungguh-sungguh dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, di dalam hatinya. Salah satu contoh mungkin kalian juga pernah melihat, belum lama berapa minggu ini ya, seorang artis yang cukup lama juga ya, dia menikah beda agama, anaknya pun juga ya sudah gede juga, main sinetron juga ya, tapi akhirnya apa? Cerai. Ya. Mau ditahan gitu ya, mau ditahan berpuluh-puluh tahun juga, namanya gelap dan terang tidak bisa bersatu, ujungnya endingnya juga harus divorce. Harus berpisah. Ya. Tadinya mungkin sang istri berkata, gampang gitu kan. Saya setia beribadah karena sang wanita juga ke gereja juga. Ya.
Saya pernah melihat juga bersama dengan anaknya juga ke gereja juga. Tapi kita melihat buktinya mana? Sang suaminya tetap kuat dan kekeh dengan kepercayaannya. Dan akhirnya harus bisa juga. Tentu kalian merindukan kalau kalian nanti menikah tentu sampai maut memisahkan, ya. Bukan ibaratnya putus di tengah jalan, tapi sungguh-sungguh sampai maut memisahkan. Jadi yang pertama, bagaimana mencari pasangan hidup? Pasangan hidup harus yang seiman. Itulah yang sepadan, itulah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian di dalam mencari pasangan hidup harus dilandasi oleh kasih agape, ya. Kasih agape, karena berbicara kasih ini sangat-sangat tipis, ya. Ada juga kasih eros, ya. Kasih lebih kepada hawa nafsu dan kedagingan. Dan ini sangat-sangat bahaya sekali. Saya mau katakan ini satu peperangan juga di hadapan kita, ya. Kenapa saya bilang peperangan? Karena kalau kalian lihat di film-film Hollywood, Bollywood, ya. Dan Indonesia mungkin lebih banyak hantunya, ya. Film hantunya. Mereka selalu menunjukkan kisah-kisah percintaan yang sekilas aja gitu kan, tiba-tiba buka pintu dan ketemu, tiba-tiba jatuh cinta, mohon maaf, tiba-tiba langsung melakukan hubungan seks dan sebagainya. Yang begitu sederhana, yang begitu cepat gitu. Itu sebenarnya sesungguhnya mereka pun juga sedang gitu kan, sedang menaruh bibit-bibit yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cinta-cinta yang hanya sebatas cinta eros. Saya teringat waktu saya di Singapura, di Orchard Road itu ada sebuah bioskop, saya lagi di luar gitu, tiba-tiba ada seorang yang memberikan saya tiket gitu untuk masuk. This is for you. Akhirnya saya lihat, oke, masuk gitu. Begitu masuk ke dalam, diceritakan film tersebut, kisah anak-anak SMA, ya, di sebuah sekolah, nggak tahu ya apa SMA apa, anak-anak kuliah di sebuah sekolah di Amerika gitu kan. Tapi sangat menyedihkan sekali gitu kan. Percintaan mereka, kehidupan mereka sampai udah melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya juga kaget juga kok saya bisa dikasih tiket seperti itu, tapi itu ditunjukkan gitu. Ini saya mau katakan ini peperangan kita. Jadi dunia menawarkan cinta yang hanya ujung-ujungnya seks dan sebagainya, kelihatannya wow, indah, luar biasa gitu, tapi sesungguhnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Alkitab tidak menghendaki cinta yang seperti itu, hanya sebatas kasih eros, tapi yang Tuhan mau adalah kasih agape. Kasih agape apa? Kasih yang tidak menuntut balas, ya. 1 Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah, ya. Kasih yang tidak menuntut, kasih yang benar-benar memberi. Ya. Nah, kemudian kita melihat lagi faktor apa yang sangat penting di dalam mencari pasangan hidup, yaitu kedewasaan sangat penting, ya. Dewasa, ada beberapa poin saya bacakan di sini. Dewasa secara fisik dan jiwa artinya harus melihat yang pertama pertimbangan usia, ya. Pertimbangan usia, usia yang matang yang dibebaskan izin dari orang tua adalah 21 tahun ke atas. Yang di bawah 21 ada di sini? Boleh angkat tangan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, oke, ya. KJP juga ya, di bawah 21 tahun, luar biasa sekali. Muda belia melayani Tuhan. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai bekal kalian ya. Sebelum kalian masuk ke usia yang seperti ini, yang benar-benar dipersiapkan untuk masuk di dalam pernikahan. Umur itu berkaitan langsung dengan kematangan fisik seseorang. Laki-laki yang dewasa secara fisik ialah mereka yang memiliki kemampuan fisik untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan. Biasanya kalau udah 21 tahun ke atas, biasanya yang sudah lulus dari kuliah dan sudah mulai bekerja, ya. Kemudian dewasa fisik, ini bagi wanita, mereka yang sudah memiliki kesanggupan untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, masak, nyapu dan sebagainya, ya. Bukan anak mami lagi gitu kan, bukan disapuin lagi, dimasakin, bukan. Ini benar-benar matang, mampu menerima kehamilan, ya. Bayangkan anak 18 tahun, saya hamil. Pernikahan dini, ya. Belum siap.
Saya teringat teman saya SD kelas 6 sudah hamil gitu. Bayangkan, yang lain masih pakai baju SD gitu kan ke sekolah, yang satu udah di rumah udah jaga anak. Jadi perlu yang namanya kedewasaan. Sanggup mengasuh anak, ya. Apalagi dewasa secara fisik juga menyangkut kematangan dan kemampuan seksual, penyaluran dorongan nafsu seksual yang sehat dan wajar sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga. Jadi ini sangat-sangat penting, ya, faktor usia ini. Oleh sebab itu, bagi yang mau mencari pasangan hidup, ya, mau berpacaran, ya di usia seperti inilah, di mana sudah matang secara usia, kemudian sudah dewasa juga secara fisik, dan juga sudah ada pekerjaan. Saya teringat dengan nasihat ibu saya, dia katakan, kalau mau pacaran, ya, berarti sudah siap untuk menikah. Ketika saya SMP, SMA gitu kan, kalau mau pacaran, oke. Ibu saya ngomong, besok langsung menikah aja. Jadi saya, besok menikah. Jadi saya nggak mau gitu. Jadi benar-benar saya pun juga dijaga juga gitu ya. Jadi SMP, SMA ya orang berteman ya. Termasuk kuliah juga berteman juga. Ya. Tetapi namanya untuk berpacaran, karena berbicara berpacaran, kita akan masuk di dalam pernikahan, itu benar-benar bukan main-main. Ya, jadi oleh sebab itu buat yang SMA di sini, ya, buat yang kuliah kalian sedang berteman. Ya, buat yang bekerja seriuslah, bukan teman lagi. Oke? Ya. Ya, jangan terlalu banyak juga waktunya berteman gitu ya. Kadang-kadang juga mungkin yang wanita kapan gitu kan, kok saya dianggap teman terus gitu kan. Saya menunggu kapan saya akan dilamar gitu kan. Jadi jangan dilamain juga gitu kan, bertemannya juga gitu kan. Ngomongnya berteman gitu kan, tapi jalannya kayak udah orang pacaran gitu. Itu bukan teman lagi, ya. Teman itu ya jalan berempat gitu kan, berlima, bertiga gitu kan. Kalau berdua saya percaya bukan teman lagi gitu, ya. Jadi ini sangat-sangat penting. Kemudian juga usia ini sangat penting juga ya. Saya menganjurkan, ini tidak ada di Alkitab ya. Ini bukan ajaran maksudnya ada di Alkitab menentukan range usia harus seperti ini, tapi yang idealnya ya, menurut ahli psikolog juga, dokter dan sebagainya juga, pasti mereka juga akan menganjurkan kalau bisa yang wanita yang pria ya, usianya lebih di atas daripada yang wanita ya. Jadi wanita sebaiknya di bawah daripada usia daripada pria. Sejajar pun juga nggak apa-apa ya, karena saya sama istri juga sejajar juga ya, usia yang sama gitu kan. Tapi jangan terlampau jauh di atas kita. Karena ya secara fisik pun juga pria itu dia makin bertambah umur itu makin segar. Ya, makin kelihatan muda, makin energik. Ya. Sedangkan wanita, bayangkan kalau wanita di atas kita usianya gitu kan, makin lama ya, mohon maaf makin ya kelihatan lah, nggak bisa ditipu ya. Usia pun juga, wajah pun juga gitu kan. Karena akan cepat, karena wanita lebih cenderung cepat untuk dewasa. Saya pun juga melihat ya, mungkin teman-teman juga di sini mungkin melihat orang-orang yang udah mungkin di atas 30 atau 40-an, dia memiliki pasangan yang jaraknya 10 tahun di atasnya, 20 tahun gitu kan. Mohon maaf, kadang-kadang kalau jalan orang berpikir dia sedang jalan dengan ibunya atau dengan kakaknya, bukan lagi berjalan dengan istrinya. Jadi ya saya membuka aja ini pemikiran kita semua gitu kan, supaya coba bayangkan gitu kan, kalau misalnya David ya, usia 30-an menikah dengan wanita 40-an. Ya. Next 10 tahun ke depan gitu kan, David 40-an, istrinya 50-an, masuk di GBI Kebon Siri. Ya. David makin segar gitu kan, David sama Oma ya? Jangan ya. Ketuaan banget ya. Ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Jadi cinta itu tidak buta ya, cinta juga bisa melihat ya. Cinta itu juga kita bisa melihat ya, matanya mesti terbuka juga. Saya teringat satu waktu teman saya
Dia katakan, datang yuk ke rumah teman saya gitu, diundang saya. Ini seorang dari TNI, beliau atase pertahanan. Biasanya Indonesia punya atase pertahanan misalnya di wilayah Eropa. Dia udah bertugas di Eropa, kemudian dipindahin untuk bagian Pasifik. Dan pada waktu itu saya diundang ke rumah keluarga ini. Saya diminta sampaikan firman gitu kan. Setelah sampaikan firman, kita makan, kemudian mereka katakan, Pak Pendeta, boleh sebentar gitu kan. Akhirnya mereka, tuan rumah, dia sama istrinya dan teman saya. Jadi maksud kami mengundang Pak Pendeta, kami sudah dengar khotbah Pak Pendeta katanya. Kami sangat diberkati dan kami sangat senang dengan Pak Pendeta gitu kan. Dan mereka katakan, kebetulan kami ini punya seorang adik yang masih virgin, yang belum menikah. Dan kami merindukan, ya kalau bisa dapat Pak Pendeta lah gitu. Maksudnya dapat pendeta. Ya kalau misalnya Pak Pendeta berkenan, gitu kan. Ini benar-benar ini, anak ini nggak pernah pacaran, katanya gitu kan. Kalau Pak Pendeta mau silakan. Gitu kan. Ini bukan silakan, Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta berkenan gitu kan, untuk berpacaran, untuk dengan dia, silakan. Kemudian dibawalah sang wanita ini ke ruangan tersebut. Dan saya melihat ternyata usianya 20 tahun di atas saya. Saya pendeta pun juga punya mata ya. Saya bisa melihat jauh ke depan gitu kan. Walaupun dari keluarga militer gitu kan, uang fasilitas ada gitu kan. Tapi kembali lagi ya. Cinta itu tidak buta ya. Cinta itu harus melihat ya. Jangan karena kita lihat, wah ini hartanya banyak nih. Ini dari keluarga yang luar biasa. Udah sambet aja deh gitu kan. Daripada nggak laku-laku gitu dan sebagainya. Jangan ya. Tetap faktor usia juga harus kita lihat juga ya. Jadi ini sangat-sangat penting. Salah satu kesaksian yang saya pernah alami juga dalam kehidupan saya. Akhirnya pas pulang saya bilang teman saya, kamu ini ya, ternyata kamu undang saya ke sini supaya keluarga ini bisa berkenalan dan dia mau jodohin adiknya ya dengan saya. Dan itu menjadi satu pengalaman yang agak lucu juga buat saya. Oke, kita melihat di sini ini berbicara mengenai faktor daripada fisik dan jiwa. Kalau kita melihat di dalam penciptaan, Adam dahulu yang diciptakan, kemudian Hawa. Ya. Secara fisik, usia kronologis yang sama, laki-laki kelihatan lebih muda. Ya. Kita melihat laki-laki makin usia makin muda, makin segar, makin mantap. Secara psikis pada usia kronologis yang sama, perempuan lebih dewasa daripada pria. Ya. Kita bisa lihatlah di anak-anak gitu kan. Saya lihat anak saya si Joel sama anak perempuan yang lain. Anak perempuan yang lain udah bisa manjat-manjat tuh. Buat ini, buat itu. Tapi anak cowok lambat banget gitu. Jadi memang secara kedewasaan juga itu memang untuk wanita memang lebih cepat ya. Secara seksualitas, laki-laki dapat melakukan sepanjang hidup, sedangkan wanita berhenti pada batas menopause. Jadi ini juga hal yang sangat penting sekali ya. Tidak dipungkiri bahwa faktor seks untuk pria itu sangat-sangat dominan ya. Saya percaya di sini sudah dewasa semuanya oleh sebab itu ya. Jangan sampai ibaratnya, mohon maaf, David lagi semangatnya gitu kan. Tiba-tiba karena faktor usia yang terlampau jauh gitu kan. Sudah udah nggak mampu lagi, udah nggak bisa lagi. Jadi penting ya, penting saya sampaikan juga akan hal ini karena kita semua di sini sudah dewasa. Fisik dan jiwa juga artinya harus melihat dari segi keuangan. Artinya ketika ingin menikah harus memiliki pekerjaan, ya. Kalau David sudah masuk ya, pekerjaan, bos ya. Kemudian sehingga ekonomi keluarga tidak menjadi beban orang lain dan supaya anak-anak tidak terlantar. Jadi pastikan bahwa kita semuanya sudah memiliki pekerjaan. Ya. Bayangkan kalau nggak memiliki pekerjaan, pasti kita dan istri kita, mungkin dan suami kita plus anak-anak, kita gantungkan kehidupan mereka kepada orang tua kita. Yang penting ada papi, yang penting ada mami, mereka banyak uang, mereka bisa biayain kita semua keluarga besar. Tidak seperti itu. Jadi kedewasaan juga di dalam karir, di dalam pekerjaan ini juga sangat-sangat
penting. Oleh sebab itu kalau sudah bekerja, berarti ya sudah layak lah untuk pacaran ya. Kemudian fisik dan jiwa juga, artinya visi atau tujuan yang sama. Ya. Juga ketika ngomong pun juga, itu bisa nyambung, bisa connect. Latar belakang keluarga juga ya perlu diperhatikan juga. Dan kebiasaan ini sangat-sangat penting. Ya. Jadi visi. Makanya ketika saya juga mencari pasangan hidup, ya, saya melihat juga ya nama, karena saya ada di dalam pelayanan. Jadi ya saya Tuhan pertemukan juga dengan memang wanita yang ada di dalam pelayanan. Jadi kalau saya berbicara penginjilan gitu kan, kalau saya berbicara pelayanan, kalau saya berbicara bayar harga, kalau saya berbicara menabur, langsung connect. Ya, dia mengerti. Dan saya mengucap syukur ketika masuk di dalam pernikahan dan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya melihat dia connect, dia nyambung gitu. Dia mengerti, dia tahu karena tujuan saya seperti ini. Jadi penting sekali untuk juga kita melihat faktor-faktor yang seperti itu, visi dan tujuan. Jadi di dalam membangun hubungan, di dalam berpacaran perlu juga untuk menyampaikan visi, tapi jangan kaku juga ya. Kamu visinya apa? Gua visinya ini, udah kayak perusahaan ya. Terus misinya apa gitu kan? Enggak juga seperti itu ya. Tujuannya apa gitu kan? Karena pacaran punya tujuan ya. Bukan cuma tujuannya mau menikah, bukan. Tapi setelah menikah itu mau dibawa kemana keluarga kita. Ya. Kalau saya di sini udah mengerti ya, udah di BPN, sama-sama juga bisa melayani gitu kan. Makanya Rima pun juga karena dia tahu nih tujuannya kemana gitu kan. Bukan cuma sekedar menikah tapi juga melayani Tuhan juga. Bayangkan kalau saya menikah dan Rima tidak dikomunikasikan visi dan sebagainya, pasti Rima akan menghalangi gitu kan. Pelayanan melulu gitu kan. Udah deh jadi pendeta aja gitu kan. Tapi saya percaya ada sesuatu yang dikomunikasikan, ada waktu bekerja, ada waktu keluarga juga, ada waktu juga melayani. Bayangkan kalau tidak sama visi gitu kan, David pengen gitu kan, saya setiap hari 1 jam 5 ada ibadah di sini. Tapi karena nggak sama visi, mungkin sama istrinya gitu kan, karena salah memilih tidak mengkomunikasikan tujuan visi, mungkin ya udah kita kedugem aja gitu kan, kita kemana aja gitu kan, yang satu pengen ke gereja, yang satu pengen ke dunia malam, yang satu pengen ke gereja, karena kembali lagi visi yang berbeda. Oleh sebab itu komunikasikan juga visi ya, ngomongnya juga nyambung ya. Kemudian latar belakang keluarga. Ya, saya melihat ketika saya berpacaran juga, saya melihat keluarga Esther juga dari keluarga yang baik-baik juga hubungan mereka. Jadi itu ada hal yang sama juga dan saya lihat juga keluarga saya juga seperti itu. Ya, jadi kalau kalian berpacaran juga ya, bukan cuma berdua terus datangi rumahnya, ketemu mamanya, ketemu papanya, lihat kakak-kakaknya, adik-adiknya seperti apa. Lihat hubungan keluarga mereka. Karena itulah nanti yang kita akan hadapi. Ya. Kalau di sini keluarganya ramah gitu kan, ibaratnya keluarganya kita ramah gitu kan. Kita pokoknya main buta-buta aja gitu, mau menikah gitu kan. Gue pacaran sama lo gitu kan. Begitu menikah, masuk di dalam keluarga. Begitu masuk keluarga mereka, wah ternyata seperti ini ya. Ngomongannya kasar gitu kan, banting pintu lah. Itu kan kata-kata kotor dan sebagainya. Kita berkata, wah di keluarga saya nggak pernah seperti itu gitu kan. Ngomong kata kotor aja, wah bisa dimarahin sama papa dan mama dan sebagainya. Jadi penting juga untuk kita melihat keluarga ya. Orang yang akan kita ambil sebagai pasangan hidup kita. Ya, lihat bagaimana kondisi keluarganya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan daripada keluarga tersebut. Itu juga sangat-sangat penting. Kemudian rohani ya. Ini kerohanian juga penting. Artinya apa? Memiliki roh yang takut akan Tuhan ya. Carilah yang takut akan Tuhan. Saya percaya yang sore hari ini hadir takut akan Tuhan. Ya. Jadi penting takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, pasti dia akan mengasihi kita. Ya. Kemudian memiliki gambar diri yang sehat. Ya,
Gambar diri yang sehat. Artinya apa? Pribadinya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Paling tidak sudah ikut HMC lah ya Mario ya. Sudah dipulihkan gitu kan. Kasih hati bapaknya sudah pulih gitu kan. Sehingga dia bisa menjadi bapa yang baik. Bayangkan kalau hati bapaknya misalnya pria-pria, hati bapaknya belum pulih. Wow, dosa bapaknya, perbuatan bapaknya itu akan turun akan kena juga imbasnya kepada istri dan anaknya nanti ketika menikah. Papanya mungkin main tangan gitu kan, papanya pokoknya ngomongnya kasar. Karena hati bapaknya belum pulih. Akhirnya ketika masuk di dalam pernikahan juga, ngomongnya juga kasar, dia memperlakukan istri juga kasar. Bahkan anak-anak pun juga kasar. Tapi kalau hati bapaknya sudah dipulihkan oleh Tuhan, hatinya sudah dipulihkan, saya percaya dia bisa mengasihi istrinya, dia bisa juga mengasihi anak-anaknya. Jadi pilihlah yang sudah ikut HMC, ya. Akan buka lagi HMC berikutnya, bisa daftar ke David. Sekalian promosi ya. Gambar diri, ya, gambar diri yang sehat juga ya, gambar diri yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin pribadinya minder, ya, pribadinya orangnya pemalu dan sebagainya. Kalau gambar diri sudah dipulihkan, dia akan menjadi pribadi yang luar biasa. Di dalam bisnis dia ada kepercayaan diri, terlebih lagi percaya kepada Tuhan, pasti akan sukses, pasti akan berhasil. Tetapi bayangkan kalau kita berpacaran dan menikah dengan orang yang minder, orang yang senantiasa takut gagal. Sedangkan kita berharap gitu kan, wah ini calon suami saya gitu kan, saya pengen nanti dia berhasil, tapi kondisinya seperti itu, gambar dirinya masih, wah malu lah, mental kalah, gimana nanti gitu kan, masuk di dalam pernikahan siapa yang cari uang? Akhirnya kalau seperti itu ya istri lagi gitu kan, yang harus banting tulang untuk mencari nafkah, sedangkan suami di rumah aja. Kalau orang Manado bilang, makan tuh cinta. Karena hanya sebatas cinta gitu kan, wah dia ganteng tapi pak gitu kan, kak dia ganteng kak, gitu kan. Tapi malas. Ganteng, takut akan Tuhan, ya, punya gambar dia yang luar biasa, bekerja baik gitu kan, ada income dan sebagainya. Pilihlah yang seperti itu. Kemudian kita melihat, ini masih berhubungan dengan rohani, jika dia pria, dia harus bertanggung jawab. Ya. Harus bertanggung jawab. Ajak kencan, bayar, itu dulu ceknya ya. Jangan ajak cewek kencan gitu kan, terus lu ada duit enggak? Bayarin dulu dong. Ya ampun. Katanya udah kerja gitu kan, punya gaji. Tanda tanya nanti gitu kan. Ini kerja atau apa gitu kan? Atau kartu nama palsu dan sebagainya. Oh saya kerja di perusahaan ini. Begitu giliran makan, bayar dulu dong. Ketinggalan inilah, ketinggalan. Sekali gitu kan. Terus 2 kali, bayar dulu dong. Ketiga kali, bayar dulu dong. Malas lah ya, pasti wanita-wanita di sini juga nggak bakalan suka untuk pria-pria yang seperti itu. Bertanggung jawab ya. Ajak keluar, balikin lagi ke rumahnya. Ya, itu bukti tanggung jawab. Jangan ajak ke mall terus, lu naik taksi ya, lu naik ojek ya, naik bajaj aja deh, gua mau ke sana dulu. Kalau yang seperti itu udah deh, garis aja gitu kan. Ini bahaya nih gitu kan, bisa diterlantarkan nanti. Jemputnya bisa, ngantarnya nggak bisa. Kemudian bertanggung jawab, apalagi ini juga sangat penting juga, tentu dia bertanggung jawab artinya dia menjaga diri kita ya, buat yang wanita ya. Dia bawa wanita tersebut, dia mesti jaga. Ya, jangan ibaratnya jangan dirusak. Wanita itu seperti hadiah, seperti kado ya. Kado yang dibungkus kemudian di atasnya ada pita yang diikat. Ya, kalau pria itu bertanggung jawab, dia tidak akan buka kado tersebut. Karena itu sesuatu yang spesial yang akan dibuka ketika tangan pendeta selesai memberkati dan malam pertama terserah Anda. Baru di situ dibuka. Jangan berani buka. Ya. Itu bukti tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan gitu kan. Karena kita mengasihi dan kita melihat dia berharga gitu kan. Ini kita bukan berhadapan dengan benda atau mainan ya, tapi ini benar-benar sesuatu yang berharga. Tentu kalau sesuatu yang berharga, kita akan jaga. Oleh sebab itu pria-pria di tempat ini, engkau yang sedang berpacaran, lihatlah bahwa pacarmu itu, wanita yang engkau sedang jalin hubungan itu,
berharga di mata Tuhan. Engkau harus jaga dia. Amin. Engkau harus kasihi dia. Engkau jangan buka pitanya. Kemudian ini untuk wanita nih. Wanita harus ada penundukan diri dan kelembutan. Ya. Jangan judes ya. Baru jalan dikit ada salah, dasar lu bego gitu kan. Aduh. Bego banget sih. Aduh. Itu harga diri pria itu seperti langsung hari itu juga diputusin tuh gitu kan. Aduh, model seperti ini. Ya Arnold ya udah deh. Maaf gak masuk di dalam kamus gua gitu kan. Jangan ya. Jadi benar-benar ada penundukan diri ya. Tentu memang kadang-kadang emang di dalam pacaran itu semuanya yang bagus pasti keluarnya. Enggak pernah yang buruk ya. Pasti semua yang bagus ya. Ada penundukan diri, ngomongnya lemah lembut ya. Itu semua di pacaran kalian akan temukan itu karena saya juga sudah melewati itu ya. Istri saya paling tahu ya. Kelembutannya gitu kan. Waktu saya sama istri saya, wah istri saya seperti orang Solo gitu kan. Padahal orang Batak. Lembut gitu kan. Tapi dalamnya Floren yang lebih tahu. Ya. Jadi juga sama juga lah ya. Nggak jauh beda juga dengan kita yang ada di tempat ini juga. Pasti banyak hal-hal yang mungkin kita yang sesungguhnya nggak dikeluarin gitu. Semua yang manisnya kita. Tapi kita yang sesungguhnya nanti ketika menikah itu pasti akan keluar. Tapi kalau itu sudah keluar ya terimalah. Itu anugerah daripada Tuhan. Amin. Itulah yang asli, yang terindah, yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jangan disesali. Dan tidak bisa juga ditukar tambah atau ganti dan sebagainya. Itu benar-benar sudah menjadi hak kita. Jadi wanita mari miliki penundukan diri ya. Jangan suka mau ngajar gitu kan. Sukanya merentah gitu kan. Tapi mari ya hormati kalau kita tahu ini bakalan jadi suami kita. Kita mesti belajar juga punya roh yang lemah lembut, mau juga untuk dibimbing ya, mau juga untuk diajar, mau juga untuk dinasehati. Kemudian faktor apa lagi yang penting di dalam menemukan pasangan hidup, yaitu waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Sediakan waktu untuk berdoa sebelum memutuskan sesuatu. Jadi benar-benar kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa Tuhan, kan? Saya sudah ada pekerjaan, usia sudah matang. Tuhan pertemukan saya itu kan dengan pasangan hidup yang memang adalah yang akan menjadi istri saya atau suami saya ya. Pertemukan saya Tuhan dengan tulang rusuk saya ya. Supaya Tuhan kirim tulangnya yang pas. Tidak kepanjangan, tidak kependekan juga ya. Jadi benar-benar tulangnya pas. Kalau nggak ada tulang juga dari Samosir. Berdoa ya, berdoa. Waktu Tuhan, sediakan waktu untuk berdoa. Ya, berdoa nanti baru Tuhan akan pertemukan. Kebanyakan seperti ini ya. Kita yang nyari dulu gitu kan, lihat yang mana nih. Wah kira-kira yang mana nih cocok, yang cowok mana nih. Ya, yang maco nih, yang ganteng nih, yang smart nih. Yang dompetnya tebal nih. Bukan tebal duitnya, cuma banyak kartu nama aja ya. Yang mana nih cewek yang cantik gitu kan. Setelah ketemu, wah ini nih kayaknya ini cowok nih cocok nih gitu kan. Ini cewek cocok gitu kan. Begitu dapat gitu kan. Langsung Tuhan, apakah ini terlambat doanya? Itu berarti tinggal minta peneguhan daripada Tuhan aja. Tinggal minta ACC gitu kan. Kita cari barang terus kita kasih ke bos. Ini ada barang nih bagus dan murah gitu kan. Oke enggak? Oh ya oke murah. Tapi di dalam Tuhan untuk mencari pasangan tidak seperti itu. Berdoa dulu. Baru ada jawabannya. Bukan kita nyari dulu gitu kan. Terus bawa kepada Tuhan. Tuhan. Terus hubungannya udah jauh lagi. Terus diputusin. Kecewa pasti. Karena apa? Kita yang duluan maju gitu kan. Kita yang duluan mencari gitu kan. Terus kita tinggal minta ACC daripada Tuhan. Baru kita berdoa terlambat. Tapi yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Tentu kemudian ya jalani hidup seperti biasa, ya saya percaya nanti ada aja gitu kan. Cara Tuhan untuk mempertemukan kita
dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Ya. Apakah itu di kantor, apakah itu di gereja, apakah di Facebook, bisa juga ya. Teman saya, satu orang, saya bilang, kamu ketemu di mana? Dia pacaran pakai Facebook. Ya. Calon istrinya di Amerika, dia di Indonesia. Istrinya di Indonesia, dia di Amerika. Kenalan semuanya, menikah. Dan sama-sama melayani. Memang daripada Tuhan, itu cara Tuhan ya. Cara Tuhan. Masing-masing beda gitu kan. Ada yang ketemu mungkin lagi bawa sesuatu, terus tabrakan gitu kan. Bisa jadi juga ya. Film ya, klasik ya. Ya. Jadi jangan ikut juga gitu. Wah, tadi di seminar katanya bisa juga lewat Facebook gitu kan. Kemudian udah mulai pasang tampang gitu kan, kirim ke Amerika, Eropa, kemana gitu kan. Nyangkut di mana nih gitu kan. Siapa tahu tulang rusuk saya mungkin di Afrika atau di mana gitu kan. Berdoalah cara Tuhan ya, cara Tuhan ya. Jadi nggak bisa dikatakan, oh caranya seperti ini. Enggak, masing-masing itu semuanya di dalam cara dan kehendak Tuhan. Ada yang lewat Facebook, ada yang ketemu di tempat pekerjaan. Ya kalau saya memang di tempat pekerjaan ya, saya boleh bertemu. Jadi sediakan waktu untuk berdoa sebelum memutuskan segala sesuatunya. Ketika pun juga kita dapat ya daripada Tuhan ya, kita juga berdoa, dan saya percaya itu akan lewati ujian-ujian juga. Kemudian adanya konfirmasi dari Tuhan melalui doa, melalui pemimpin rohani, melalui orang tua. Ya, ini juga sangat penting. Jadi di dalam masa berpacaran juga ini perlu dilibatkan juga ya. Kita nggak bisa sendiri ya. Kita harus libatkan juga ya. Ini tandanya berarti anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Orang tua harus tahu ya. Pak, Ma, saya lagi jalan sama si ini. Gitu kan. Anaknya si ini, dia sudah kerja, jangan, oh dia masih SMA. Jangan ya. Itu belum. Dia masih SMP, belum waktunya ya. Dia sudah kerja, dia gerejanya di Kebon Siri gitu kan. Bla bla and bla gitu kan. Dukung doa apa gitu kan. Terus jangan lupa laporan juga ya. Sama ketua youth-nya di tempat ini, pembina rohaninya gitu kan. Jangan sampai kita dapat berita dari yang lain gitu kan. Pak, yang itu jalan sama yang ini tapi jalannya nggak benar Pak. Itu bahaya. Ya, nanti saya akan tegur. Jadi tolong laporan juga ya. Kita aja di lingkungan gitu kan, wajib lapor kepada ketua RT 24 jam gitu kan. Nah, demikian juga tujuannya apa? Bukan kita pengen cari tahu urusan orang, bukan, tapi namanya kita pengembalaan di tempat ini. Paling tidak kita berdoa gitu kan. Kita pun juga senang gitu. Kalau kalian dapat pasangan hidup ya, kalau kalian dapat pacar, kita pun juga senang, kita akan dukung dalam doa. Mungkin kalau ada masalah, mungkin kita bisa juga bantu untuk share gitu. Jadi itu tujuannya ya. Itu tujuannya supaya kita semua juga di tempat ini tercover juga. Dan juga ya nggak perlu cari ibaratnya nasihat di mana gitu kan. Ketika aduh gimana nih gitu kan. Alami masalah di dalam hubungan, putus terus. Akhirnya ke Mbak siapa? Mbak Surip. Yang subur gitu kan, yang subur gimana nih gitu kan. Yang mana jadi pasangan hidup saya. Padahal ada di gereja, ada di dalam pengembalaan ya. Ada pemimpin rohani yang Tuhan taruh di atasnya. Oleh sebab itu mari libatkan juga ya orang tua, pemimpin rohani. Nah, sekarang kita melihat bagaimana untuk mendapatkan konfirmasi dari Tuhan ya. Konfirmasi daripada Tuhan mengenai pasangan hidup itu, ini ada beberapa hal ya. Yang pertama bisa kita dapatkan lewat kesaksian batinia kita. Suara batin, suara hati ya. Setiap kita di sini ada suara hati. Hati kita yang sudah mengalami kelahiran baru daripada Tuhan ya. Ada suara di dalam sini, di hati kita. Dan suara hati itu kalian pasti tahu masing-masing. Ada kesaksian batinia, ada damai sejahtera. Dan pada saat berjalan dengan calon pasangan hidup kita, kita mengalami damai sejahtera. Jangan baru keluar dari sini udah berantem lagi gitu kan. Baru turun dari berantem lagi gitu kan. Berarti ya udahlah, kalau udah seperti itu berantem melulu gitu kan, itu bukan daripada Tuhan ya. Kalau daripada Tuhan paling tidak ada damai sejahtera gitu kan. Ada damai sejahtera di hati kita. Semakin termotivasi ya, dan kita menjadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan tidak mengganggu
jalannya pekerjaan kita. Ya. Jadi pacaran yang daripada Tuhan yang seperti ini. Ya. Jangan dikit-dikit telepon, lu di mana? Lu di mana? Lu makan sama siapa? Lu di mana? Lu di mana? Udah kayak satpam gitu kan. Belum jadi istri gitu kan. Belum jadi suami. Lu di mana? Lu di mana? Lu di mana? Ngeri gitu kan. Lu jemput gua ya, lu ngantar gua ya, lu jemput ya. Jangan lupa ya, antara lagi ya, jemput ya, jemput ya. Ini kita menikah sama tukang ojek, supir taksi atau sama siapa gitu kan. Jadi hal-hal ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita pacaran kemudian terbengkalai pekerjaan kita. Kalau sampai terbengkalai gitu kan, dan kita lebih fokus kepada pacaran kita, berarti itu bukan daripada Tuhan. Ya. Pacaran ada waktunya, bekerja ada waktunya. Saya pun juga ketika menjalin hubungan juga dengan yang sekarang adalah istri saya, ya, pekerjaan tetap jalan, pelayanan pun juga tetap jalan. Jangan digigit telepon, digigit telepon, gitu kan. Sekarang duit pacaran lebih banyak habis di pulsa ya. Kalau dikalikan udah berapa tuh. Tapi kalau daripada Tuhan lo percaya gitu kan, dia nggak bakalan kemana-mana, dia nggak bakalan sama yang lain gitu kan. Mau digodain orang juga pastilah. Kalau namanya dia cinta kepada kita gitu kan, pastilah. Ya, dia akan tetap setia kepada kita. Kemudian pada saat mengalami ujian dalam hubungan, mungkin hubungan kita bisa rehat dulu atau break dulu ya. Contoh kesaksian hidup tidak sepakat pada waktu bergumul dengan restu daripada orang tua. Namun saat kedua-duanya sepakat bergumul meminta restu daripada orang tua selama 8 sampai 9 bulan berpisah dan hanya bisa berdoa. Dan akhirnya benar-benar Tuhan meneguhkan dan benar-benar Tuhan mantapkan hati bahwa itu yang daripada Tuhan. Yang tadi saya baca itu kisah mengenai saya. Saya pun juga ya putus nyambung, tapi bukan dengan banyak wanita ya. Dengan satu wanita ya, dengan ya istri saya sekarang. Banyak putus sambung, putus nyambung, putus sambung. Banyak hal lah saya melihat dari saya ya, dari saya secara pribadi belum matang gitu, secara emosional, secara kedewasaan gitu, untuk masuk di dalam yang lebih dalam lagi di dalam hubungan, untuk masuk di dalam pernikahan. Masih terombang ambing, masih penuh keraguan di dalam diri saya. Bahkan ketika orang tua saya belum memberi respon lagi tuh yang benar-benar mendukung, tapi di akhirnya saya mengetahui maksud daripada orang tua saya bukan orang tua saya tidak setuju untuk saya menikah, karena memang saya anak yang bontot dan ya mungkin orang tua pengen masih jangan menikah dulu gitu kan, masih bisa bersama-sama dengan orang tua gitu kan, karena yang lain udah menikah gitu kan. Tapi saya melihat bahwa orang tua saya sedang menunggu kematangan emosional, kematangan diri saya. Apakah ini benar-benar sudah siap untuk masuk di dalam pernikahan? Apakah benar-benar sudah bertanggung jawab? Jadi kembali lagi orang tua saya melihat keputusan daripada saya dan kesiapan mental daripada saya. Itu juga sangat-sangat penting. Dan ketika saya mantap, setelah melewati ujian juga, kami jalani hubungan, kemudian kami break, istri saya sangat, sakit juga gitu kan, kok seperti ini Tuhan, karena dia pun juga sudah dapat daripada Tuhan, bahwa saya adalah pasangan hidup yang Tuhan berikan buat dia, kok seperti ini gitu. Kami pergi kepada seorang hamba Tuhan, dia katakan kalau kalian masih ragu-ragu, break dulu, putus dulu. Akhirnya setelah itu saya katakan kita berdoa dulu deh gitu. Kita break dulu. Dan ketika masuk di dalam masa break tersebut, godaan juga datang ya. Jadi hati-hati nih yang lagi break mungkin ya. Godaan datang untuk menguji juga cinta saya. Satu orang ibu, anaknya lulusan Amerika. Orang kaya ya. Hampir di setiap mall dia punya inilah tempat lah gitu untuk jualan gitu kan. Dia katakan, Supratman, ini anak saya lulusan Amerika gitu kan. Anaknya baik gitu kan, keluarganya wah luar biasa.
Itu di tengah-tengah kondisi saya sedang berdoa gitu, sedang bergumul gitu kan, Tuhan apakah ini memang daripadamu Tuhan. Dan masuk hal yang seperti itu menguji saya. Mungkin di dalam pikiran saya bagi anak-anak sekarang gitu kan, wah udah deh kalau ini udah dari Tuhan gitu kan, lulusan Amerika gitu kan, orang tuanya pengusaha, mungkin di pikiran saya wah, di pikiran yang lain wah ini udah mantap nih, kalau menikah udah tinggal dikasih lu urusin perusahaan itu gitu kan, nggak perlu lagi melamar kerja gitu kan, nggak perlu lagi buat yang ngapa-ngapain gitu. Tapi saya mengucap syukur bahwa yaitu kalau yang daripada Tuhan itu nggak bisa dicabut gitu kan. Jadi Tuhan sudah memang taruh gitu kan, ya istri saya Esther gitu di hati saya. Walaupun ada yang lain juga gitu kan, dengan tawaran-tawaran dan sebagainya gitu kan. Fasilitas ada, dipinjamin mobil juga, nih pakai aja gitu kan, pakai aja Supratman mobil gitu kan. Wah siapa yang nggak pengen gitu kan. Tapi kembali lagi cinta kita semua di sini akan diuji. Ya, kadang-kadang ya di tengah perjalanan kita ada yang lewat gitu kan. Apakah David punya mata melihat yang lewat itu? Atau tetap bersama-sama gitu kan? Dengan yang sudah yakin gitu. Akan melewati ujian semua gitu kan. Wah lebih cantik gitu kan. Lebih bohai atau lebih apalah gitu kan. Lebih kaya gitu kan. Lebih wow gitu kan. Tapi Tuhan katakan yang ini Fit gitu kan. Tetap sama yang ini. Saya pun juga lewati hal-hal yang seperti itu. Dan saya mengucap syukur saya tetap berpegang teguh kepada yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya seorang pendoa, saya orang profetik juga, dan tahulah kalau orang profetik itu biasanya pengen dapat suara Tuhan yang pertama, kemudian pengen dapat mimpi, kalau yang lebih ekstrim lagi pengen dapat penglihatan. Saya merindukan yang seperti itu, dimensi-dimensi yang supranatural gitu kan. Tiba-tiba Tuhan tulis di awan gitu kan, Supratman yang menjadi istrimu adalah Esther gitu kan. Pengen saya seperti itu, yang supranatural atau lewat nabi gitu kan, David kamu akan menikah dengan ini, yang seperti itu yang saya dambakan. Atau di dalam mimpi gitu kan, jelas gitu orangnya datang, namanya ini dan sebagainya, ditunjukkan gitu kan. Atau seperti Benny Hinn gitu kan, dia berdoa Tuhan, yang pertama kali turun di pesawat dan memberikan saya kue coklat, itulah yang daripada Tuhan. Benar ya, anak pendeta dan yang turun dari pesawat gitu kan, kemudian memberikan coklat kepada Benny Hinn, itu yang jadi istrinya. Saya pengen yang seperti itu gitu. Benny Hinn, Supratman beda ya. Yang Tuhan buat kepada saya bukan yang seperti mimpi, penglihatan gitu kan, sesuatu yang supranatural gitu kan. Tapi yang sangat sederhana yang Tuhan taruh di hati. Ya. Itu Tuhan berbicara seperti itu yang ditaruh di hati ya. Dan saya jalani memang ini yang daripada Tuhan gitu kan, bukan yang hai Supratman istrimu ini, enggak. Jadi itu yang saya pegang teguh dan ya saya bersyukur boleh masuk di dalam pernikahan. Dan ya apa yang kita dapat itu kita lewati ujian dan bersyukur kita boleh lulus atas ujian tersebut. Dan istri saya pun juga dia tetap pegang teguh janji Tuhan. Walaupun juga dia bertemu juga dengan orang-orang yang lain, udahlah gitu kan. Kalau lu udah diputusin udah gitu kan. Model pendeta seperti apa tuh gitu kan. Main putusin gitu kan. Seperti itu. Dia juga menerima hal-hal yang seperti itu juga. Tapi dia tetap pegang teguh itu daripada Tuhan. Ya. Mau kesaksian? Sampai cincinnya ya, ini kesaksian. Sampai cincin ya, waktu itu di Laut Mati atau di mana ya? Copot atau gimana ya? Itu masih mau dikeluarin juga, nggak keluar. Ya, dia alam yang supranatural ya. Nggak keluar gitu kan. Tapi ya puji Tuhan gitu. Puji Tuhan dia pegang tuh bahwa ini daripada Tuhan gitu. Istri saya malu-malu orangnya. Tapi kalau di sana nanti mau bersaksi? Ya, udah ditunggu nih ya. Karena ini sangat penting, saya percaya juga wanita-wanita di sini juga mengalami bagaimana mereka ujian-ujian juga gitu kan. Ini poin yang sangat penting ya. Karena banyak orang yang salah menikah ya. Tuhan sudah tunjukkan dengan si A, tetapi ketika lewati ujian jadinya kepada si B. Miss dan gagal. Akhirnya cerai dan balik lagi kepada si A. Ya, banyak seperti itu kita lihat ya. Cintanya kepada si A, tapi akhirnya godaan datang kepada si B dan si C. Biar lebih jelas langsung. Shalom teman-teman.
Saya ini pemalu. tapi, tapi kalau di belakang sih nggak malu-malu sih. Ya saya waktu pacaran sama Supratman itu kayak apa ya, kita prosesnya banyak gitu ya, putus nyambung. Karena ya dari saya pribadi sih yang saya alamin, keren. Ya pertama kita nggak bisa gunain standarnya kita gitu. Jadi kan saya lihat, saya itu kan papa saya meninggal kan waktu masih kecil. Jadi saya lihat Supratman itu kayak pertama kali itu, waduh nih hati bapak ini gitu kan. Kalau kata Feli apa, wah ini mengayomi gitu ya. Terus dia kan pendoa, dulu di PRJ dia kabit doa. Jadi dia sering di mimbar gitu kan, keren gitu. Terus pengurapannya kuat nih, pasti momong nih. Momong itu. Jadi kan kita ini sebagai, ya saya kan kayak ya karena kehilangan kasih bapak, jadi kayaknya aduh keren banget ya dia nih ya, kuat lagi di dalam Tuhan. Tapi ya itu ya, saya lihat setelah kami jalin hubungan, saya lihat ternyata apa yang menjadi standarnya kita kadang-kadang bukan standarnya Tuhan. Dan kita nggak boleh lihat manusia. Ketika kita jalin hubungan, fokus kita ini harus satu sama Tuhan gitu. Kalau kita fokus kita gitu kan, kayaknya saya tuh dulu gitu. Karena saya ini kan baru bayi rohani, dulu saya baru lahir baru masuk ke pelayanan. Jadi saya ketemu dia, saya udah merasakan gitu kan, wah pokoknya dia ini pasti laki-laki yang terbaik buat saya. Tapi ternyata saya diputusin 9 kali gitu kan. Jadi saya bilang, wah ini saya udah sampai keluarga saya bilang, pendeta kurang ajar dia gitu kan. Semua udah seperti itu. Jadi ya karena begini, ketika kita jalan berdua, memang saya tahu ya, saya tuh nggak sepadan sama dia. Dulu nih ya, saya juga banyak, makanya tadi suami saya bilang, bagi yang lagi pacaran, perlunya mentor gitu. Jadi saya tuh dulu punya mentor saya tuh Indri Kabul, dia juga begitu ngalamin gitu. Jadi saya memang jalan hubungan gitu, saya tahu saya nggak sepadan. Jadi sepadan itu bukan artinya kita itu pacaran sama orang yang satu agama aja, enggak. Kita harus dalam satu dimensi roh. Karena dia ini kan, bukannya saya bilang apa ya, dia kan profetik ya. Saya tuh anak yang kalau kayak zaman-zaman dulu tuh kayak Floren gitu. Ya. Gitu. Jadi saya bawaannya, dia ini dulu kuat banget. Kalau kita kan full timer gitu kan, dia tuh ekstrim banget. Nggak boleh nonton di bioskop. Nah saya orangnya tukang ganggu-gangguin full timer yang lain. Ayo kita nonton bioskop, biarin aja tuh dia hamba Tuhan gitu kan. Nah jadi kayak gitu, jadi saya tahu nih, oh ini Tuhan nih berapa kali nih saya nih tahu nih, saya nih nggak sepadan sama dia. Saya juga diajar gitu. Jadi kita putus nyambung. Dan kedua memang waktu Supratman deketin saya, dia bilang saya mau jalan sama kamu. Saya bilang kamu jalan sama saya apa dapat dari Tuhan? Dia udah kasih ayat, memang kabit doa ya. Langsung saya bilang yakin banget nih kan, saya udah merasa dahsyat banget ya, belum pernah nih kayak gini kan. Jadi saya udah yakin kan. Tapi saya jalan gitu, saya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi akhirnya apa? Miss, kita berdua tuh jalan nggak ada destiny Tuhan. Masing-masing dari kita tuh pasangan kita jalan itu, pasti kita punya tujuan hidup. Nanti ketika kita mau capai tujuan itu, pasangan kita tuh tidak akan bisa mencapai secara maksimal tanpa melalui kita. Itu yang namanya kita harus punya destiny. Masing-masing kita bukan, kalau saya kan pelayanan ya, bukan maksudnya harus melayani di mimbar, enggak. Kita masing-masing kita punya destiny dari Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan itu aku tujuan hidup aku tuh untuk apa?
Nah itu saya tuh miss di situ. Jadi kami itu putus-putus nyambung. Dan saya memang ngelihat dia hebat. Makanya kalau ketika nanti pacaran kita hanya melihat, oh wah dia hebat. Ya pokoknya kan saya lihat dia sempurna banget kan. Ternyata ketika jalan hubungan prakteknya enggak gitu. Nah itu kita nggak boleh. Jadi kalau kita lihat punya standar, itu A, B, C, D, E, harus cantik, harus ini, harus itu. Itu pasti deh, nanti pada ujung-ujung terakhirnya kita akan kecewa. Jadi kedua kita jangan lihat manusianya. Ketiga, pacaran tuh harus benar-benar fokus kita sama Tuhan. Sehingga kita nggak kecewa. Fokus saya dulu tuh sama Supratman. Bagaimana gitu kan, makanya Supratman pernah bilang gitu kan, kamu waktu pacaran gila lembut banget gitu kan. Iya, saya kan harus mengimbangi kabit doa gitu kan, lembut. Padahal, padahal kan saya, maksudnya saya harus bagaimana itu enggak ya, maksudnya ya kita nggak bisa lihat uh, dia seperti itu nggak bisa. Terus ya saya lihat ya itu aja sih yang saya lihat ya tentang kita harus cari pasangan yang sepadan. Jadi bukan artinya nggak satu agama atau apa itu terlalu standar, memiliki destiny tujuan hidup gitu sih. Saya sih dari Supratman itu, makanya saya waktu kita pisah 9 bulan break tuh saya dapat hadiah gitu dari Gemba. Waktu itu Pak Herman kasih saya untuk pergi ke Israel gitu kan. Saya doa-doa terus memang, saya bilang semua orang teman-teman saya semuanya termasuk kakak-kakak rohani saya sudah bilang udah biarkan saya menemukan pasangan yang lain. Saya mau melupakan gitu. Karena kita udah 4 tahun jalan. Jadi ketika di sana saya kaget gitu. Jadi di Dead Sea itu kan ketika kita berenang itu semuanya itu cincin-cincin itu akan apa sih ternyata tuh menyedot ya. Emas tuh menyedot gitu. Saya punya cincin sama dia gitu. Waktu itu jalan bareng sama dia. Kita ceritanya kan beli cincin. Tapi memang perempuan ya, udah putus tetap aja dipakai ya. Tapi kalau di depan dia saya nggak keliatin sih gitu kan gayanya gitu. Tapi pas di sana ternyata saya punya 2 cincin tuh, satu yang emas tuh jatuh gitu. Yang satu tuh punyanya dia sampai bengkok-bengkok, tapi masih ada gitu. Saya tahu nih pasti ini udah dari Tuhan nih, tapi saya diem aja gitu kan. Akhirnya benar gitu. Jadi kami kembali lagi, dia juga gambar dirinya sudah lebih baik lagi. Jadi kami bisa bareng-bareng. Jadi saya pesan sama teman-teman untuk yaitu jangan kita menggunakan standarnya kita dan lihat Tuhan. Itu aja sih. Terima kasih. Jadi fokus kepada Tuhan ya. Pacaran tetap fokus kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau yang dari Tuhan, kita akan tetap dibawa untuk tetap mengasihi Tuhan ya. Tetap bekerja dengan excellent juga. Dia akan menopang kita di dalam pekerjaan kita, dia akan mensupport gitu kan di dalam pelayanan juga. Bahkan terlebih kita dibawa semakin dekat dengan Tuhan ya. Kalau pacaran daripada Tuhan, pasti kita akan dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Kemudian kita melihat di sini, masih mau dengar nih? Oke, karena ini memang topik yang sangat penting. Bisa ditayangkan? Kita mau lihat nih antara asmara dan cinta. Takutnya banyak yang cuma asmara nih ya. Bukan cinta sejati. Cinta dan asmara. Cinta membutuhkan waktu ya untuk berkembang. Sedangkan asmara datangnya tiba-tiba dan akan pudar. Ya ini yang dipertontonkan Hollywood dan sebagainya ya. Kesan pertama tiba-tiba langsung jatuh cinta ya. Tetapi cinta membutuhkan waktu dan berkembang. Sedangkan asmara hanya datang tiba-tiba dan akan pudar. Ya cinta lokasi dan sebagainya gitu kan. Cinta sifatnya kekal, sedangkan asmara sifatnya sementara. Ya. Hari ini dia bisa katakan begitu ketemu langsung aku mencintaimu. Besok bisa dia katakan I hate you gitu kan. Kita putus dan sebagainya. Itu hanya sebatas asmara. Cinta selalu memikirkan kebaikan orang yang dicintai karena dasar kasihnya adalah kasih Allah. Senantiasa memikirkan kebaikan gitu kan. Apa yang saya pengen lakukan yang terbaik gitu kan. Yang baik buat pacar saya gitu kan.
Kerohanian apa yang perlu saya juga bagi kepada dia, share kepada dia. Salah satu contohnya ya, kalau dia pacar kita, kita rindu ibaratnya membagi kebaikan kepada dia, bawalah ke tempat ini. Ya, supaya dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Itu namanya cinta, ya, yang selalu kebaikan orang yang dicintai karena dasar kasih adalah kasih Allah. Kemudian sedangkan asmara berpusat kepentingan diri sendiri. Misalnya nih contoh nih, kalau hanya sebatas asmara, bukan cinta, berpusat kepada diri sendiri, selalu minta diperhatikan, ya. Nggak ditelepon dikit udah ngambek gitu kan. Suka cemburu, ya, suka menguasai, memanfaatkan. Bahkan ini lebih bahaya lagi, memuaskan hawa nafsu, ya. Kalau hanya asmara gitu kan, benar-benar pasangan kita benar-benar cuma hanya tempat, mohon maaf, pelampiasan hawa nafsu kita. Hanya sebatas seks saja, tetapi kalau berbicara cinta, kita tahu kapan waktunya untuk kita melakukan hubungan seks ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu ini sangat penting nih ya. Jadi kalau namanya cinta ya, kita percaya kepada dia, kita menjalani kehidupan ini, kita bergaul bersama-sama, bukan berarti kemana-mana berdua terus gitu kan, dipegang gitu kan. Masuk ke sini juga dipegang juga gitu kan. Jangan sampai diambil orang gitu kan. Kamu nggak boleh bicara sama dia. Ini dipegang, ini milik saya gitu kan. Sudah distempel gitu kan. Tidak seperti itu ya. Tetap namanya kita berteman di sini bersahabat, tetap bisa bergaul dengan siapa saja. Tentu kita tahu juga kan itu, oh yang ini pacarnya si Eski, yang ini pacarnya si David gitu kan. Tetap bukan berarti wah sangat eksklusif terus gitu kan. Ya. Menguasai gitu kan, memanfaatkan. Diporotin benar-benar gitu kan. Wah ini tajir juga nih gitu kan, pacar gua nih gitu kan, pokoknya gua kuras habis aja gitu kan ATM-nya, yang mumpung orang tuanya banyak duitnya gitu. Itu cuma sekedar asmara untuk menguasai diri sendiri, untuk memanfaatkan ya. Jadi jangan sampai kita pacaran hanya kita lihat wah dia banyak duitnya terus kita pengen duitnya. Ya, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Didasari oleh komitmen janji Allah. Ini kalau berbicara cinta didasari oleh komitmen janji Allah, kekudusan ya. Benar-benar komit gitu kan, kita mau jaga kekudusan, saya akan menjaga kamu sampai nanti masuk di dalam pernikahan. Itu namanya cinta sejati. Sedangkan asmara didasari oleh daya tarik fisik. Hanya selalu berfokus kepada fisik. Yang penting dia cantik Pak gitu kan, dia ganteng gitu, dia banyak duitnya, hanya tampilan luarnya aja. Walaupun dia judes nggak apa-apa gitu kan, walaupun mungkin dia pelit nggak apa-apa, walaupun mungkin dia ada hal-hal yang lain. Tapi perhatikan ya, jadi jangan sampai hanya didasari oleh daya tarik fisik. Wah ini cantik nih. Jangan hanya sampai di hal tersebut. Kemudian kita lihat lagi, cinta itu inisiatif dari Allah. Ya, jadi Tuhan yang taruh. Ya. Kalau teman-teman rindu untuk menikah, rindu untuk mendapatkan pasangan hidup, saya mau katakan itu inisiatif daripada Tuhan. Itu baik, itu bukan dosa. Amin. Saya teringat ketika saya konseling sama satu hamba Tuhan, teman saya juga, saya bilang, Pak, saya ini lagi bergumul untuk pasangan hidup, saya rindu menikah. Tahu nggak Supratman? Kamu mau cari pasangan hidup, kamu mau menikah, Tuhan lebih lagi gitu, rindu kamu untuk menikah. Ya, jadi lebih daripada kerinduan kita, Tuhan mau. Oleh sebab itu, David jangan ragu-ragu ya. Kalau sudah mantap, langsung saja. Ya. Jadi bukan cuma kita yang mau, Tuhan ya. Karena Tuhan yang pertemukan Adam dan Hawa. Ya. Adam and Eve. Bukan Adam and Steve. Ya, hati-hati ya. Di Amerika dan beberapa negara itu mengerikan ya. Homoseksual begitu dilegalkan semua buru-buru datang gitu kan, kumis sama kumis ciuman gitu kan, diberkati di depan pengadilan dan sebagainya. Mengerikan sekali. Lesbian juga diberkati, homoseksual pun juga diberkati. Mengerikan sekali ya. Tapi saya percaya kita tahu ya, Adam dan Hawa ya, bukan Adam dan Joko atau Joko dan Jono, bukan ya. Adam dan Hawa. Cinta itu inisiatif dari Allah, sedangkan asmara itu inisiatif dari diri sendiri. Hanya maunya kita, kepengennya kita. Apalagi didasari oleh hawa nafsu dan sebagainya. Cinta dilakukan karena kehendak Tuhan. Apakah pasangan itu baik?
seimbang, dan sepadan. Ya, kita harus lihat juga faktor-faktor yang seperti ini. Apakah berkenan? Apakah orang yang tepat? Apakah sempurna? Apakah pada waktu Tuhan? Itu juga sangat-sangat penting. Ya, jadi jangan baru SMA gitu kan, Tuhan berikan pasangan hidup, Tuhan gitu kan. Belum lulus gitu kan, belum kuliah, belum kerja gitu kan, udah mikirnya pasangan hidup gitu kan, padahal ujian belum selesai nih di depan itu. Masih jauh ya, jadi yang sudah kerja sini Arnold dan kawan-kawan ya, Yeski sudah boleh lah ya. Paling tidak rumah dan mobil semuanya ya, deposito ya pasti banyak yang merapat. Ya, apakah sempurna? Apakah berkenan? Ya, orang yang tepat, sempurna pada waktu Tuhan. Sedangkan asmara itu cenderung dipaksakan. Ya, kawin paksa kita lihat ya, itu hanya sekedar asmara. Cinta itu percaya kepada Tuhan dan tidak khawatir. Makanya kembali lagi, seperti yang kami pun juga alami, kami dapat daripada Tuhan, walaupun kami diizinkan untuk break dan sebagainya, tapi kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang mempertemukan kembali di dalam kasih-Nya. Asmara itu memakai usaha sendiri, ya, cenderung khawatir dan berusaha mengejar-ngejar, menarik perhatian, ya, memakai mak comblang, memakai kuasa gelap. Kuasa sendiri nggak bisa, dukun bertindak gitu kan, dipelet biar orang tersebut suka kepada kita. Nggak perlu dikejar-kejar ya. Kalau dia daripada Tuhan, dia akan datang sendiri, akan dipertemukan dengan kita. Perbedaan antara cinta dan asmara, pastikan benar-benar cinta kita adalah cinta yang sejati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian ada beberapa di sini perbedaan antara pria dan wanita, ya, karakteristik daripada laki-laki dan perempuan dan wanita. Kalau laki-laki otak kiri lebih dominan, ya, lebih dominan ke angka, logika dan matematika, lebih dominan kepada hitung-hitungan. Sedangkan wanita itu otak kanannya yang lebih besar, lebih bermain kepada emosi, perasaan yang sangat dominan. Ya, makanya laki-laki sedang berkata, apa yang saya pikirkan gitu kan, saya pikir seperti ini. Kalau wanita berkata, saya rasa seperti ini. Ya, jadi yang seperti itu kita pun juga harus mengerti. Jadi buat pria-pria di tempat ini, jangan pernah saudara ketika menjalin hubungan dan berharap bahwa pikiran wanita itu harus sama dengan pikiran kita, itu berbeda. Ya. Wanita itu harus sama dengan kita, itu pasti berbeda. Ya. Seperti sendok dan garpu. Ya. Seperti sepatu sebelah kiri dan sepatu sebelah kanan. Apakah Yeski berharap gitu kan, sepatu kanannya gitu kan, terus sebelah kirinya pakai sepatu kanan, pasti nggak matching ya. Jadi memang benar-benar antara pria dan wanita ini berbeda, tetapi saling melengkapi. Karena kadang-kadang kegagalan kita seperti itu, wanita pengen pria itu seperti wanita juga gitu kan, mengerti dan sebagainya, berbeda ya. Mengutamakan analisa kalau laki-laki, sedangkan wanita mengutamakan intuisi, artinya memahami sesuatu tanpa dipikirkan, dipelajari, lebih menggunakan perasaan yang tidak masuk akal, lebih menggunakan perasaannya. Sedangkan pria biasanya pakai analisa dan sebagainya. Jadi kecenderungan kecenderungannya udah nangis terlebih dahulu, ya. Emosinya yang sudah bermain terlebih dahulu. Kemudian kalau pria kuat di mata, ya, di penglihatan. Makanya pria sangat tahu tuh gitu kan, mana yang cantik, mana yang kurang cantik gitu kan, mana yang bajunya bagus, mana yang gak bagus gitu ya, bukan bajunya seksi ya, mana yang bagus dan tidak bagus ya, karena udah anak Tuhan ya. Kemudian sedangkan wanita kuat di telinga ya, makanya rayuan gombal ya, itu sangat tepat kena kepada wanita, karena wanita kuatnya di telinga, di pendengarannya. Kalau pria di matanya. Oleh sebab itu mata para pria di tempat ini perlu sering dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, supaya melihat yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Kalau sudah punya pasangan yang daripada Tuhan gitu kan, mungkin lihat lewat, wah lebih cantik gitu kan daripada, udah dikuduskan dalam nama Yesus, ciptaan Tuhan yang indah gitu kan, dan mulia sedang lewat gitu. Tetap setia kepada yang Tuhan sudah berikan. Kemudian kekuatan pria apa? Pria kuat di perut. Ya. Contoh, laki-laki harus kenyang dulu baru bisa berpikir atau bekerja atau bicara.
Jangan pernah ajak laki-laki gitu kan, lagi laparnya gitu kan. Sebentar, kita akan bicarakan dulu hal yang seperti ini. Hal yang seperti itu nggak bakalan nyambung gitu kan. Karena lagi ngamuk nih gitu kan. Kampung tengah perlu diisi. Nggak bakalan konsentrasi gitu, mau diajak ngobrol apapun juga. Ya, ini mesti diisi dulu ya. Jadi pria itu kuat di perut, sedangkan wanita kuat di mulut. Ya, bukan kuat makan, bukan. Bicaranya ya, kuat di lidahnya dan di hidungnya ya. Ya. Jadi itu wanita memang suka ngobrol ya. Termasuk nanti kalau masuk di dalam pernikahan, saya pun juga belajar hal seperti itu. Dia akan banyak ngomong dan kita juga harus belajar untuk mendengar. Saya juga kadang-kadang gagal juga gitu kan. Sampai istri berkata, kamu gak dengar saya ya? Saya lagi ngomong, oh iya. Karena memang itu, kekuatan wanita, dia mau ibaratnya ngomong dan kita harus mendengar akan wanita. Kalau di pacaran ya pasti ya, mendengar ya, dan berbicara itu pasti akan memperhatikan. Itu nggak usah diajar pasti. Tapi begitu masuk di dalam pernikahan, itulah yang sesungguhnya kita. Lidah dan hidung ya. Makanya dia akan sensitif juga dengan bau-bau, baik yang harum dan bau-bau yang tidak enak. Mohon maaf ya, ketiak dan bau kaki kita juga ya. Itu wanita sangat sensitif, ini bau apa nih gitu kan, tikus mati lah apa gitu kan. Sangat peka nih hidung wanita ya. Sangat peka, makanya aroma parfum itu kan juga sangat cukup laku juga buat para pria karena wanita ya. Wanita tersebut kekuatannya juga di hidung. Wah, tapi saya lihat ini ntar mau mesti beli parfum apa nih gitu ya. Biar Oke, next. Merasa berharga nih bagi pria nih ya, biar wanita-wanita tahu. Merasa berharga jika dihormati. Ya. Jadi jangan rendahkan para pria ya. Kalau engkau sedang menjalin hubungan, jangan rendahkan dia. Bahkan sampai masuk di pernikahan, jangan pernah rendahkan pria. Karena pria itu dia merasa berharga jika dia dihormati. Ya. Kalau dia dihormati, dia bisa jadi Superman, bisa terbang kemana, bisa melakukan apa saja ya. Pasti berhasil. Tapi kalau harga dirinya diinjak-injak, dampaknya nanti dia udah uring-uringan gitu kan, nggak mau kerja lah, malas lah, karena apa? Harga dirinya diinjak. Oleh sebab itu mari yang wanita mengerti ya bahwa pria itu merasa berharga jika dihormati, sedangkan wanita merasa berharga jika dikasihi. Benar wanita? Oh enggak ya? Ya, benar banget ya. Jadi para pria di tempat ini ya, kasihilah calon-calon pasanganmu ya, kasihilah. Jadi wanita itu rindu untuk dikasihi. Ya. Haus kasih sayang fit ya, dikasihi. Kalau kita datang dengan kasih, apalagi kasih Bapa Sorgawi ya, akan mengayomi, akan menjaga, akan menimang-nimang ya, dan sebagainya. Ya, tentu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian merasa berarti jika bekerja. Ya. Jadi seorang pria akan sangat berarti hidupnya gitu kan. Wah, gue udah punya kerja, gue diterima nih gitu kan. Sedangkan wanita merasa berarti jika dikasihi. Ya. Dia sangat berarti kalau wah dia bisa dikasihi gitu kan. Dia dihargai. Itu sangat-sangat berarti bagi wanita. Tetapi kalau kita mulai memperkatakan yang negatif kepada dia, ya, pasti dia juga akan sangat-sangat terluka juga. Oleh sebab itu kembali lagi, jadi memang ini makhluk yang agak unik ya. Bukan makhluk halus ya, dia butuh kasih Sam ya. Butuh kasih ya. Istri-istri kita butuh kasih, yang sudah beristri ya, butuh kasih. Kemudian pria apa? Bersifat praktis, yakni simple ya. Dia sangat praktis sekali, sangat simple, nggak mau yang jelimet-jelimet, dia nggak mau untuk yang pria. Sedangkan yang wanita bersifat personal, artinya jelimet. Ya. Kadang kalau kita ke mall gitu kan, wah mesti dipilih dulu gitu kan, nggak berkenan, pindah lagi. Nggak berkenan, pindah lagi. Mungkin kalau kita pria mungkin 1, 2 kali, 3 lah gitu kan, 3 kali mungkin sekali gitu kan. Udah 7, oh ini baju cocok nih, celana cocok gitu kan. Ya udah deh, ini praktis gitu kan. Tapi kalau wanita mesti teliti dulu gitu kan, ini apa semua gitu kan. Sangat-sangat jelimet, jadi kita pun juga mesti mengerti akan hal tersebut karena berbeda. Jangan pernah kita paksakan kepada wanita, lu jangan jelimet banget gitu kan, yang praktis-praktis aja. Memang wanita seperti itu ya, dan kita harus memahami hal tersebut.
mengutamakan hasil bagi yang pria, sedangkan yang wanita mengutamakan proses. Ya. Jadi yang pria biasanya hasilnya apa, keuntungannya apa. Tapi yang wanita prosesnya seperti apa gitu kan. Harus dijalani, harus dilakukan, prosesnya harus baik gitu kan. Mungkin bagi kita yang pria, wah prosesnya nggak penting, yang penting hasilnya. Jadi itu pun juga kita perlu saling memahami. Kemudian bagi pria menghasilkan sesuatu, sedangkan bagi yang wanita memelihara sesuatu. Yang 10, bagi pria kurang mengutamakan perasaan. Contohnya pria akan segera minta maaf dan melupakan masalah. Sedangkan wanita menekankan perasaan. Ya. Jadi benar-benar kalau kita melukai hati pasangan kita harus juga minta maaf gitu kan. Dan benar-benar kita pahami hal tersebut, kita mengerti, bukan cuma kita katakan, ya sorry ya, saya salah ya, bukan cuma tapi sungguh-sungguh gitu kan, minta maaf dan dia boleh mengerti gitu kan, oh ya memang dari ketulusan hatinya. Kemudian mengutamakan harga diri dan posisi bagi pria, sedangkan bagi wanita mengutamakan relasi dan sahabat. Saya bacain aja ya. Kemudian menaklukkan bagi pria, sedangkan bagi wanita ditaklukkan dengan lemah lembut. Jadi memang wanita ini sangat halus ya, diumpamakan seperti kupu-kupu. Asik ya, butterfly ya. Sedangkan pria diumpamakan seperti kerbau. Ya. Ya. Bayangkan ekor kerbau gitu kan, kebo gitu, kerbau. Nangkap kupu-kupu gitu kan, mesti ini halus nih, kalau nggak hancur gitu kan. Jadi ini memang makhluk halus ya, benar-benar memang bukan setan. Setan mungkin. Benar-benar bagaimana menanganinya Fit ya, biar enggak lepas gitu kan. Benar-benar bisa menjaganya gitu kan. Ini kupu-kupu nih ya, bisa terbang ke tempat yang lain. Kemudian mengutamakan harga sebuah hadiah. Ini bagi pria, kemudian bagi wanita nilai pribadi dari suatu hadiah yang diterima. Kemudian acuh terhadap kritik. 14 bagi wanita lebih peka terhadap kritik. Kadang-kadang bagi pria, wah nggak apa-apa dikritik itu kan, membangun kok. Tapi bagi wanita itu dikritik itu kan, dia akan mencari kenapa nih, apa penyebabnya, apa yang harus kita rubah gitu kan, dan sebagainya. Jadi sangat-sangat berbeda. Kemudian suka melihat lawan jenis bagi pria, ya, suka melihat lawan jenis. Kalau wanita suka melihat sesama jenis, suka membandingkan wanita dengan wanita lain. Ya. Jadi pria juga, ya kita mesti jaga juga ya. Walaupun suka melihat lawan jenis, kalau sudah punya pasangan gitu ya, kalau sudah komitmen, tetap setia kepada komitmen kita. Hidup untuk masa yang akan datang bagi pria dan masa kini, tidak mau memikirkan masalah yang lewat atau mengungkit-ungkit masa lalu. Itu bagi pria. Sedangkan bagi wanita, hidup untuk masa lalu dan masa kini. Jadi yang lalu-lalu pun juga bisa dibawa lagi gitu kan, bisa diceritain lagi. Tapi bagi kita pria, masa kini dan masa yang akan datang. Tapi bagi wanita, masa lalu dan masa kini. Dan ini kita perlu juga memahaminya. Kadang-kadang ketika masuk dalam kehidupan rumah tangga, ini juga bisa menjadi konflik gitu kan. Akhirnya sang suami juga akhirnya nggak betah gitu kan. Kok kesalahan yang dulu diungkit-ungkit terus. Nah, kalau tidak mengerjakan hal ini bisa berujung kepada perceraian. Kemudian yang pria berpikir global, artinya tidak melihat yang kecil-kecil, hanya yang sederhana tidak dipermasalahkan. Sedangkan bagi wanita berpikirnya detail. Ya, jadi sangat-sangat detail. Kemudian 18 parsial di setiap sisi kehidupan bagi yang pria, sedangkan yang wanita berkesinambungan untuk semua sisi kehidupan. Jadi ini perbedaan-perbedaan yang perlu kita juga boleh mengerti untuk kita bisa saling memahami bahwa sesungguhnya pria dan wanita itu berbeda. Bahkan saya mau tutup dengan satu hal bahwa orang yang kalian peroleh daripada Tuhan bukanlah pribadi yang sangat-sangat sempurna, bukan. Saudara tadi sudah mendengar kesaksian saya juga dengan Esther mengharapkan yang sempurna, saya pun juga mengharapkan yang sempurna. Begitu masuk di dalam pernikahan, wah ternyata semua yang asli daripada kita keluar semuanya.
Tetapi sesungguhnya justru yang tidak sempurna inilah yang boleh saling melengkapi untuk mencapai destiny Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara katakan, Tuhan saya mau cari yang sempurna, yang tidak ada kelemahannya, yang benar-benar baik, dan yang pribadinya seperti Kristus. Benar-benar enggak ada kelemahan, enggak ada cacat Tuhan gitu kan. Sabarnya luar biasa, kasihnya luar biasa. Itu Tuhan. Panjang sabar, penuh kasih dan sayang gitu kan. Kita manusia terbatas. Tapi saya percaya kalau kita takut akan Tuhan ya, kita tahu bagaimana mengaplikasikan kasih itu. Kasih yang daripada Tuhan kita boleh terima dan kita juga boleh nyatakan kepada pasangan kita dan juga kepada yang sudah sedang menjalani hubungan di dalam pacaran, kepada pacar kalian juga yang sedang mungkin mencari, dan saya percaya Tuhan akan mempertemukan jodoh pasangan yang daripada Tuhan. Sampai di sini ada pertanyaan ya, kita buka sedikit ruang kesaksian, ruang pertanyaan 7.15 ini. Daripada kita nongkrong di mall kan, ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang lagi galau? Mumpung di gereja silakan nanya ya. Pegang aja Fit. Siapa yang mau bertanya seputar ini nanti bisa juga, kalau saya nggak bisa jawab nanti istri saya akan jawab ya. Mungkin Pak saya udah 10 kali pacaran dan 10 kali ditolak gitu kan. 10 kali diputusin seperti tadi ya, drama di atas ya. 10 kali diputusin. Ya jawaban saya mungkin kita tadi seperti tadi gitu kan. Kita udah jalan duluan terus kita yang pilih. Terus Tuhan yang ini. Tuhan bilang bukan. Kalau yang seperti itu mendingan kita berdoa gitu kan. Dan jalani hidup ini seperti biasa. Dan saya percaya Tuhan akan pertemukan ya. Chemistry-nya ketemu gitu kan. Dengan sendirinya. Mau berdoa mungkin seperti yang di buku Yonggi Cho pernah dia tuliskan juga gitu kan. Ada seorang berdoa, Tuhan saya mau pria tinggi 1,6 sekian gitu kan. Kemudian dia bodinya langsing. Kemudian dia punya income sekian ini jelas-jelas. Dan Tuhan jawab seperti itu juga. Boleh silakan. Tapi itu masing-masing ya. Kita mau doanya seperti apa. Ada? Sebelah sana ada pertanyaan? Sebelah sini. Tengah. Yang sudah menikah sudah puji Tuhan ya. Yang belum. Yang sebelah sini David mungkin ada pertanyaan? Tapi terus tenang ya. Biasanya banyak pertanyaan cuma kalau udah terlanjur salah bagaimana Pak? Kadang-kadang kita kan udah selama ini kita udah mungkin kita udah tahu jawaban dari Tuhan, atau mungkin maksudnya kamu jangan sama dia, atau kamu jangan sama dia, nanti kamu susah, kamu sulit gitu, atau tidak bisa maksimal. Tapi kebanyakan dari kita kan kadang-kadang udah tahu salah tapi kita tetap jalan aja, malah ada statusnya move on gitu. Tapi kita tahu salah tuh kadang-kadang apalagi laki-laki kan kadang-kadang egonya besar gitu, jadi tetap jalan. Nah, akhirnya kita tahu oh iya, akhirnya setelah kita menjalani aduh ini salah nih gitu, dan sudah terlalu banyak kita melukai pihak keluarga, kita melukai pihak orang lain atau mungkin teman-teman sekitar kita dan gitu. Bagaimana ceritanya? Ya kalau yang seperti itu memang akibatnya akan kita menguras energi kita juga ya. Waktu kita juga akan terbuang sia-sia juga kalau kita tahu itu memang Tuhan bukan daripada Tuhan. Habisin ongkos juga gitu kan ya, sebaiknya ambil waktu benar-benar untuk memang menghentikan hubungan tersebut gitu kan, tentu dengan baik-baik juga ya, dan kemudian ya kembali lagi untuk berdoa gitu kan untuk pemulihan gitu supaya Tuhan, biar Tuhan yang pertemukan gitu dengan yang daripada Tuhan. Mau tidak mau ya. Jadi jangan sampai ibaratnya kita hanya karena cinta gitu kan, padahal Tuhan gak berkenan kita jalanin demi menjaga perasaan dia. Jangan ya. Jangan. Jadi masalah putus sebelum menikah itu baik ya. Bahkan mungkin sebelum besok itu akan menikah, itu baik. Gak jadi baik kalau memang bukan daripada Tuhan.
daripada kita paksakan untuk masuk di dalam pernikahan, kemudian cerai. Karena di dalam Alkitab, Tuhan mengatakan tidak ada perceraian. Tuhan menentang perceraian. Makanya di dalam BPN juga ditanya juga, kalian kalau ibaratnya ketika kalian ikut BPN ini dan kalian merasa bahwa ini bukan daripada Tuhan, nggak apa-apa, putus sekarang gitu kan, menghentikan, ya Sam ya, menghentikan hubungan ini, dibanding nanti ibaratnya sudah masuk. Karena kalau udah menikah, nggak boleh untuk kita cerai. Gimana dong, malu dong kita putus sambung, nggak masalah gitu kan. Nggak masalah, kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan, minta pemulihan daripada Tuhan. Karena kalau udah masuk, nggak bisa lagi gitu kan, untuk kita ibaratnya cerai dan sebagainya. Jadi tentu ya kalau udah seperti itu, kita belajar lah ya, dari hal yang seperti itu, supaya benar-benar tidak terulang lagi. Ada lagi yang lain? Ya mungkin karena ini hal yang sangat sensitif ya, nanti dipikir wah curhat lagi gitu kan, enggak lah ya. Tapi saya percaya lebih baik saudara bertanya di sini, dan saudara mendapatkan benar-benar jawabannya, dan saudara pun juga pulang juga dengan sukacita. Mungkin ada yang masalah tantangan gitu kan dengan keluarga gitu, berdoa kepada Tuhan. Saya percaya hati keluarga kita pun juga sanggup juga dijamah oleh Tuhan ya. Mereka akan melihat juga kalau kalian jalani hubungan gitu kan, mungkin orang tua nggak merestui, tapi kalian dapat itu daripada Tuhan. Orang tua pun juga kan akan mengamati kan, hubungan mereka ini gimana gitu kan. Apakah hubungannya baik gitu kan, karakter Kristus nyata, semakin dewasa, ada kasih. Saya percaya kalau orang tua pun juga mungkin tadi awalnya nggak setuju, tapi melihat kita gitu kan, wah puji Tuhan mereka tetap setia kepada Tuhan gitu kan. Bekerjanya juga tetap baik gitu kan, tetap mengasihi. Saya percaya mau sekuat apapun hati orang tua kita pasti juga luluh gitu kan. Tuhan juga sanggup menjamah hati orang tua kita untuk merestui hubungan tersebut. Ya. Banyak juga yang bukan beda agama, beda suku dan sebagainya, beda status dan sebagainya. Tapi kalau namanya Tuhan sudah berkenan untuk mempertemukan orang tersebut, tidak ada satupun juga yang akan menghalanginya. Tuhan pasti di endingnya nanti Tuhan pasti akan mempersatukan orang tersebut. Ada? Ya, Felix silakan. Oh enggak. Oke, kalau sudah tidak ada kita berdoa, ya mari kita